Ingatkah kamu bencana banjir dan longsor di Nusa Tenggara Timur April lalu? Bencana ini menyebabkan banyak orang kehilangan keluarga, harta benda, kerusakan infrastruktur, dan kepanikan di mana-mana. Sedih ya? Kenapa bencana ini bisa terjadi? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan bahwa siklon tropis Seroja adalah penyebab utamanya. Sebenarnya siklon tropis itu apa ya? Siklon merupakan badai berkekuatan besar yang terbentuk dari sejumlah awan yang saling berkumpul dan berputar-putar. Sesuai dengan namanya, fenomena siklon ini hanya terjadi di perairan tropis yang hangat. Dan siklon yang terjadi kemarin di NTT merupakan fenomena siklon tropis ke-10 yang pernah terjadi di Indonesia. Sedangkan Seroja merupakan nama bunga yang diadopsi oleh BMKG untuk menamai badai tersebut. Selain nama bunga, BMKG juga menyiapkan nama buah-buahan untuk menamai siklon yang akan terjadi nanti. Unik sekali ya. Namun, kenapa ya siklon ini bisa terjadi? Umumnya, udara bertekanan tinggi dari kutub utara dan kutub selatan mengalir ke wilayah bertekanan rendah di Khatulistiwa. Wilayah Khatulistiwa berperairan hangat karena menjadi tempat jatuhnya sinar matahari paling dekat. Nah, ketika udara tersebut berada di atas permukaan air laut yang suhunya menghangat lebih dari 26,5 derajat Celcius, siklon tropis akan terbentuk di atasnya. Bukan kaleng-kaleng. Lebar siklon ini mampu mencapai 1.600 km dengan kecepatan perputaran angin hingga 117 km per jam. Bayangin kakak, gimana ceritanya rumahmu terkena badai ini selama 18 hari berturut-turut? Weh, mungkin bukan hanya rumahmu yang rusak, tapi pohon, sapi, dan kamu juga bisa terangkat. Umumnya, siklon tropis biasanya terjadi di samudera pada garis lintang di atas 10 derajat dan bergerak menjauhi wilayah Khatulistiwa. Siklon tropis juga bisa berhenti ketika memasuki wilayah perairan dingin atau memasuki daratan. Eits, tapi kenapa ya siklon tropis Seroja yang terjadi kemarin bisa sampai daratan NTT? Menurut kawanku kakak Edwin Aldrian, ahli iklim dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, siklon tropis yang tumbuh di Laut Sawu kemarin merupakan siklon yang berbeda dari biasanya karena terbentuk di perairan yang sangat dekat dengan wilayah NTT, yaitu sekitar 8 derajat lintang selatan. Berarti itu sangat dekat loh dengan garis Khatulistiwa. Panik gak? Panik gak? Paniklah, masa enggak? Oh iya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati, juga memberikan perkiraan bahwa naiknya suhu permukaan air laut karena pemanasan global menyebabkan siklon tropis Seroja terjadi. Emisi tak terkendali dari gaya hidup kita, pencemaran laut, kerusakan hutan, menghasilkan peristiwa gas rumah kaca yang membuat iklim enggan bersahabat dengan manusia. Dan ternyata pemanasan suhu permukaan air laut hingga 29 derajat Celcius baru-baru ini terjadi di perairan Samudra Hindia. Angka tersebut 3 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu rata-rata, yakni 26,5 derajat Celcius. Selain permukaan air laut, suhu udara di lapisan atmosfer juga mengalami kenaikan pada tekanan 500 milibar atau lebih dari 7 derajat Celcius. Nah, kedua hal ini meningkatkan kelembaban udara dan menurunkan tekanan udara sehingga siklon lebih sering datang ke Indonesia. Dalam catatan BMKG, siklon tropis terjadi sesekali pada tahun 2008 dan kemudian terjadi lagi pada tahun 2010, 2014, dan 2017. Namun sejak 2017, siklon tropis terjadi secara berturut-turut setiap tahunnya hingga 2021. Coba bayangkan jika perubahan iklim terus memburuk, akan ada beberapa monster siklon yang datang ke Indonesia setiap tahunnya. Terus, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah monster ini berkunjung ke daerahmu? Tulis di kolom komentar ya. Ayo tong diskusikan.